4 tingkat urapan. Sebelum Tuhan mengangkatmu, Dia akan menghancurkanmu. Kamu pernah merasakannya, bukan? Api di dalam dirimu yang tidak mau padam. Kegelisahan yang berkata, pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Bisikan dari Tuhan yang terus mengganggu zona nyamanmu berkata, Aku memanggilmu lebih tinggi. Itu bukan imajinasimu. Itu bukan kebosanan rohani. Itu adalah tepesan pertama minyak yang mulai mengalir. Urapan bukanlah istilah gerejawi yang kita ucapkan begitu saja saat ibadah. Urapan adalah kuasa, tujuan, dan otorisasi. Itu adalah tangan Tuhan yang berdiam atas hidupmu untuk melakukan apa yang tidak pernah bisa kamu lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Tetapi dengarkan ini. Tidak semua orang yang diurapi sedang berjalan dalam kepenuhan. Ada yang masih duduk di air dangkal, puas hanya diselamatkan, tetapi tidak pernah diubahkan. Ada yang mengejar kerumunan dan menyebutnya pelayanan, padahal Tuhan sedang menunggu mereka di tempat tersembunyi. Ada juga yang berada di padang gurun, mengira mereka dilupakan, padahal sebenarnya sedang dipersiapkan. Ada tingkatan dalam urapan. Jika kamu tidak memahami tingkatan-tingkatan ini, kamu akan merasa sudah sampai terlalu cepat, atau justru menyerah terlalu dini. Urapan bukan peristiwa sekali jadi. Urapan adalah proses, pendakian, api pemurnian. Dan seperti minyak dalam Alkitab yang harus dihancurkan, ditumbuk dan diperas, demikian juga kamu. Mengapa? Karena Tuhan tidak mempercayakan minyaknya kepada sembarang orang. Dia memberikannya kepada mereka yang mau mati terhadap diri sendiri dan hidup baginya. Dalam perjalanan ini, kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya berkat di permukaan, bukan khotbah yang membuat perasaan enak sesaat, tetapi kuasa pemurnian yang mentah dan nyata. Kuasa yang menuntut harga, kuasa yang mengubahmu sebelum mengubah dunia di sekitarmu. Aku akan menuntunmu melalui 4 tingkat urapan. Bukan gelar, bukan emosi sesaat, melainkan tingkat kehadiran Tuhan yang berdiam atas hidupmu dengan otoritas, kedalaman, dan tanggung jawab yang semakin besar. Ini bukan untuk orang Kristen yang pasif. Ini untuk mereka yang berkata, Tuhan, hancurkan aku jika perlu, tetapi jangan biarkan aku mati tanpa membawa kemuliaan-Mu. Siap? Kita mulai dengan tingkat pertama, urapan keselamatan. Karena sebelum Tuhan dapat memakai kamu, Dia harus terlebih dahulu memiliki kamu. Tingkat pertama, urapan keselamatan. Ketika Tuhan mengklaimmu. Sebelum Tuhan memberimu mikrofon, sebelum Dia memberimu panggung, sebelum Dia menyerahkan otoritas rohani untuk mengguncang kerajaan, Dia terlebih dahulu mengklaimmu. Jika kamu melewatkan bagian ini, jika kamu melompati tingkat pertama dengan menganggapnya hanya keselamatan dasar, kamu akan membangun pelayanan tanpa keintiman. Kamu akan mengejar dampak tanpa identitas, dan kamu akan kelelahan mencoba memperoleh sesuatu yang seharusnya kamu terima. Efesus 1:13 berkata, ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan di dalam Dia dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Apakah kamu menangkapnya? Kamu dimeteraikan, ditandai, diklaim. Surga mengenalmu bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi karena darah siapa yang menutupi kamu. Inilah urapan pertama, dan urapan ini tidak mencolok. Tidak ada lampu panggung, tidak ada api turun dari surga. Hanya sebuah mujizat yang tenang. Roh Kudus masuk ke dalam hidupmu dan berkata, yang ini milikku. Urapan keselamatan adalah tingkat yang paling berharga, sekaligus paling disalahpahami. Disinilah Roh Kudus mulai diam di dalam dirimu, bukan sekedar berkunjung. Disinilah rantai-rantai dipatahkan, ya, tetapi juga disinilah Tuhan mulai membentukmu. Kamu diselamatkan bukan hanya supaya masuk surga. Kamu diselamatkan untuk diubahkan di bumi ini. Namun terlalu banyak orang berhenti di sini.
Mereka mengira urapan keselamatan adalah puncak, padahal itu baru pintu masuk. Mereka berkata, "Aku sudah diselamatkan, itu cukup." Tetapi Tuhan berkata, "Tidak, itu baru permulaan. Aku ingin memakai kamu, memenuhi kamu, dan memisahkan kamu." Jika kamu masih bermain-main dengan dosa tanpa ada keinsafan, jika kamu masih tidak berdoa tetapi menyebut diri sebagai orang percaya, jika kamu mengaku Yesus tetapi menghindari penyerahan diri, maka mungkin kamu sudah diklaim tetapi kamu belum membawa apa-apa. Jangan puas hanya dengan diklaim. Biarkan minyak itu mulai mengalir. Tingkat ini berbicara tentang identitas. Kamu berhenti hidup untuk mencari persetujuan. Kamu berhenti mengejar status. Kamu mulai berjalan seperti seseorang yang tahu bahwa surga mengenal namanya. Dan ketika kamu tahu siapa pemilikmu, kamu siap untuk mengetahui mengapa kamu dipilih. Kesanalah kita akan melangkah berikutnya. Tingkat kedua, urapan penugasan. Ketika Tuhan memakai kamu. Sekarang, setelah kamu diklaim oleh Tuhan, tingkat berikutnya adalah saat semuanya mulai menjadi serius. Disinilah minyak mulai mengalir melalui kamu, bukan hanya di dalam kamu. Inilah urapan penugasan. Ketika Tuhan bukan hanya menyelamatkan kamu, tetapi mengutus kamu. Lukas 4:18 berkata, "Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin." Apakah kamu menangkapnya? Urapan selalu memiliki tujuan. Kamu tidak diurapi untuk duduk diam di bangku gereja. Kamu tidak diurapi untuk mengumpulkan sensasi rohani sesaat. Kamu diurapi untuk melakukan sesuatu, untuk berjalan dalam penugasan yang Tuhan berikan kepadamu. Pada tingkat ini, kamu mulai menyadari bahwa kamu dipilih untuk suatu maksud, bukan hanya untuk diampuni, tetapi untuk berbuah. Karunia-karuniamu mulai bangkit, cara bicaramu mulai berubah. Kamu mulai merasakan beban yang sebelumnya tidak pernah ada. Kamu melihat orang lain melalui mata surga, dan tiba-tiba kamu tidak bisa lagi mengabaikan panggilan itu. Disinilah fungsi hidupmu diaktifkan. Entah itu berkhotbah, mengajar, menyembuhkan, berdoa syafaat, memimpin, atau mencipta. Apapun jalur yang Tuhan berikan, minyak itu mulai terlihat dalam tanganmu, suaramu, ide-idemu, dan langkah hidupmu. Namun dengarkan dengan jelas. Penugasan selalu menarik serangan. Saat Tuhan mulai memakai kamu, neraka mulai menandai kamu. Pada tingkat pertama, kamu relatif aman. Tetapi sekarang, karena kamu mulai menjadi ancaman, musuh mengirimkan gangguan, penundaan, dan keraguan. Jangan heran ketika teman-teman menjauh. Jangan kaget ketika pintu-pintu tertutup. Jangan panik ketika kamu disalahpahami, diabaikan, atau dinilai keliru. Itu bukan penolakan, itu pemurnian. Tuhan sedang menanggalkan hal-hal yang tidak bisa ikut bersamamu ke musim berikutnya. Tingkat ini juga menguji motifmu. Mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan? Apakah untuk diperhatikan, dipuji, diikuti, atau untuk menyenangkan Dia yang memanggilmu di tempat tersembunyi? Karena inilah kebenarannya. Jika tepuk tangan membuatmu bersemangat, maka keheningan akan menjatuhkanmu. Tetapi ketika kamu tahu bahwa penugasanmu datang dari sorga, kamu akan terus melangkah bahkan ketika tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan. Inilah tingkat di mana minyak bertemu dengan ketaatan, di mana karunia-karuniamu bertumbuh bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk melayani. Di mana kamu berhenti berkata, "Tuhan, berkatilah apa yang sedang kulakukan," dan mulai berkata, "Tuhan, apa yang sedang Engkau lakukan, dan bagaimana aku bisa ikut ambil bagian di dalamnya." Kamu bukan hanya diselamatkan sekarang,
Kamu diutus. Namun Tuhan belum selesai. Karena dia bukan hanya mencari seseorang yang bisa dia pakai. Dia mencari seseorang yang bisa dia miliki sepenuhnya. Dan itulah yang membawa kita ke tingkat ketiga, urapan pengudusan. Tingkat ketiga, urapan pengudusan. Ketika Tuhan memisahkan kamu, disinilah kebanyakan orang mundur. Tingkat pertama terasa aman, tingkat kedua terasa menggairahkan, tetapi tingkat ketiga terasa seperti mati. Karena disinilah Tuhan tidak hanya memakai kamu, Dia menuntut seluruh dirimu. Mazmur 92:10 berkata, Aku telah diurapi dengan minyak yang baru. Minyak yang baru hanya datang setelah penghancuran yang baru. Selamat datang di urapan pengudusan, ketika Tuhan memisahkan kamu bukan hanya untuk sebuah tugas, tetapi untuk dirinya sendiri. Tingkat ini bukan tentang publik, ini bersifat pribadi, ini sunyi, ini adalah padang gurun, ini adalah sisi belakang padang pasir, di mana tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang memanggil, dan tidak ada yang melihat. Tetapi Tuhan melihat. Disinilah Dia mengambil segala sesuatu yang masih berbau kesombongan, segala sesuatu yang masih tercemar oleh keinginan untuk menyenangkan manusia, segala sesuatu yang kamu pikir kamu butuhkan untuk dipakai oleh Tuhan, dan Dia membakarnya. Mengapa? Karena bejana yang membawa minyak harus murni. Kamu telah melihat apa yang terjadi ketika orang-orang melewati tingkat ini. Mereka memiliki karunia, tetapi tidak memiliki karakter. Mereka memiliki karisma, tetapi tidak memiliki penyerahan diri. Mereka memiliki kerumunan, tetapi kehilangan panggilan. Pada tingkat ini, Tuhan berkata, kamu tidak bisa hanya melakukan sesuatu untukku. Aku ingin kamu berjalan bersamaku. Dia tidak hanya menginginkan pelayananmu, Dia menginginkan pikiranmu. Dia tidak hanya menginginkan karuniamu, Dia menginginkan kedalaman hatimu. Kebiasaanmu, pikiranmu, seleramu, dan keinginanmu. Dia tidak mencari seorang penampil, Dia mencari seorang imam. Disinilah pengudusan mulai menuntut harga. Kamu mungkin kehilangan hubungan, kamu mungkin kehilangan kesempatan, kamu bahkan mungkin merasa seperti kehilangan dirimu sendiri. Namun kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang dimurnikan. Tuhan menyembunyikan kamu bukan untuk menghukummu, tetapi untuk melindungimu. Karena apa yang akan datang berikutnya begitu berat, sehingga akan menghancurkanmu jika kamu tidak melalui proses ini terlebih dahulu. Disinilah minyak menjadi kudus. Bukan hanya berkuasa, tetapi suci, dan sangat sedikit yang mau tinggal di sini karena ini tidak nyaman, sunyi, dan terasa seperti Tuhan berhenti memakai kamu. Tetapi kebenarannya adalah ini: Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang terdalam dalam musim-musim tersembunyimu. Kamu tidak dikuburkan, kamu sedang ditanam. Semakin dalam akar ditanam, semakin besar minyak yang akan naik ke atas. Kamu telah lulus ujian untuk dipakai. Sekarang Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk ujian kepercayaan. Apakah kamu siap? Tingkat keempat, urapan otoritas. Ketika Tuhan mempercayai kamu, kamu telah diklaim, kamu telah dipanggil, kamu telah dihancurkan. Sekarang kamu siap untuk dipercaya. Inilah tingkat keempat, urapan otoritas. Di tingkat ini, minyak tidak lagi menepes, tetapi meluap. Kisah Para Rasul 19:11-12 berkata, oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan sapu tangan dan kain peluh yang pernah dipakai Paulus dibawa kepada orang-orang sakit, dan penyakit mereka lenyap, serta roh-roh jahat keluar. Itu bukan sensasi kosong, itu adalah kepercayaan surgawi. Tuhan mempercayakan puasanya kepada Paulus,
karena Paulus telah dikosongkan dari dirinya sendiri. Di tingkat ini, kamu tidak lagi perlu mengumumkan urapanmu. Kamu masuk ke sebuah ruangan dan suasana berubah, bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa yang kamu bawa. Kamu tidak lagi mengejar panggung. Kamu tidak peduli pada tepuk tangan. Kamu tidak bersaing dengan orang Kristen lain. Mengapa? Karena kamu tahu siapa yang mengutusmu dan apa yang kamu bawa. Pada tingkat ini, roh-roh jahat bukan hanya mengenalmu, mereka gentar terhadapmu. Neraka mengingat luka-lukamu, karena luka itu diperoleh di tempat doa, air mata, penyerahan diri, dan ketaatan. Kamu telah melalui terlalu banyak hal untuk sekedar bermain-main dengan gereja. Kamu telah berjalan melalui terlalu banyak api untuk bersikap santai terhadap minyak itu. Sekarang Tuhan memakai kata-katamu untuk menembus kegelapan. Doa-doamu mematahkan rantai. Kehadiranmu mengacaukan agenda-agenda kegelapan. Inilah urapan yang menggerakkan bangsa-bangsa. Ini tidak hanya memberkati orang, ini mengguncang kerajaan. Namun inilah yang membuatnya semakin kuat. Kamu tidak lagi berusaha untuk terlihat. Kamu hanya berusaha untuk taat. Kamu tidak lagi perlu dipinggikan oleh manusia karena kamu telah dipercayai oleh Tuhan. Tingkat ini jarang, bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena tidak banyak orang yang mau berjalan di jalan yang harus ditempuh untuk sampai ke sini. Kamu tidak tiba di sini karena talenta. Kamu tiba di sini karena mati setiap hari. Dengan berkata tidak kepada daging, ya kepada penderitaan, dan ya kepada apapun yang engkau kehendaki Tuhan, meskipun harganya segalanya. Disinilah kamu mengerti bahwa urapan bukanlah lencana. Urapan adalah beban, dan kamu memikulnya demi jiwa-jiwa, bukan demi keberhasilan pribadi. Kamu tidak hanya berjalan dalam urapan lagi, kamu berjalan dalam otoritas. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak influencer. Dunia membutuhkan orang-orang yang diurapi dan diberi otoritas oleh surga. Orang-orang seperti kamu. Kesimpulan, jangan puas, masih ada lebih banyak minyak yang menunggumu. Izinkan aku bertanya sesuatu. Di mana kamu berhenti? Apakah kamu berhenti di keselamatan? Apakah kamu berhenti ketika mulai dipakai? Apakah kamu lari ketika penghancuran dimulai? Atau kamu tinggal cukup lama sampai Tuhan mempercayai kamu? Karena aku datang untuk mengingatkanmu bahwa masih ada lebih banyak minyak. Kamu tidak dipanggil untuk setengah-setengah. Kamu tidak diselamatkan untuk diam. Kamu tidak diberi karunia untuk hidup nyaman. Kamu diurapi untuk menjadi ancaman bagi pintu-pintu neraka, untuk menjadi bejana yang menyala dengan kemuliaan Tuhan di bumi, membawa namanya, kuasanya, dan hadiratnya ke tempat-tempat gelap dan meneranginya. Dunia ini membutuhkan lebih dari sekedar orang Kristen yang santai. Dunia membutuhkan orang-orang yang berkata, Tuhan, jika Engkau menginginkan seluruh diriku, semuanya milikmu. Ambil kenyamananku, ambil panggungku, ambil mimpiku, tetapi berikan aku minyakmu. Karena urapan bukanlah kemewahan, urapan adalah kebutuhan. Tanpanya, kamu bisa tampil tetapi tidak pernah mentransformasi. Kamu bisa berbicara, tetapi tidak pernah mematahkan rantai. Kamu bisa pergi ke gereja, tetapi tidak pernah berjalan dalam kemenangan. Namun ketika minyak itu ada atas hidupmu, gunung-gunung bergeser, hati-hati hancur, roh-roh jahat lari, dan surga turun tangan. Jadi inilah pertanyaan terakhirku untukmu. Sejauh mana kamu bersedia melangkah? Karena tingkatan-tingkatan itu nyata, dan Tuhan bukan hanya mencari talenta, Dia mencari penyerahan diri. Dia akan memakai yang lemah, Dia akan mengangkat yang tidak dikenal, Dia akan mencurahkan minyak atas yang terabaikan, tetapi hanya jika mereka mau memikulnya.
Maka hari ini, jangan hanya terinspirasi, jadilah menyala. Kembali ke tempat tersembunyi, berpuasalah lagi, berdoalah lagi, taatlah lagi, katakan ya lagi. Karena tingkat urapanmu berikutnya tidak sedang menunggumu di sebuah konferensi, itu menunggumu di dalam penyerahan dirimu. Jangan puas, jangan menahan diri, jangan mati dengan minyak yang masih tersimpan di dalam dirimu. Sorga sedang memanggil, dunia sedang menunggu, dan Tuhan masih mengurapi mereka yang berkata, "Ini aku, utuslah aku."